Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model ekonomi. Dalam dunia nyata, suatu perekonomian hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang satu dengan lainnya itu sangat kompleks. Oleh sebab itu, untuk mempermudah hubungan antara variabel ini, maka cara yang terbaik adalah memilih dari sekian banyak variabel ekonomi yang sesuai dengan permasalahan ekonomi. Kemudian kita hubungkan sedemikian rupa sehingga hubungan antara variabel ekonomi menjadi suatu bentuk hubungan yang sederhana, relevan dengan keadaan ekonomi yang ada. Nah, penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi ini itu yang sering kita sebut dengan model ekonomi karena hanya merupakan kerangka kasar dari dunia nyata yang sesungguhnya. Model ekonomi ini dapat berbentuk model matematika atau bisa juga non-matematika. Nah, apabila bentuk model matematika maka akan terdiri dari satu atau sekumpulan persamaan. Nah, selanjutnya persamaan ini itu terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, atau parameter. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Juga persamaan dan pertidaksamaan, sistem bilangan nyata, konsep dan teori himpunan, relasi dan fungsi, aturan-aturan pemangkatan dan pemfaktoran, pecahan, desimal, dan persentase. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Ya. Di sini model-model matematika itu sering dinyatakan dengan sekelompok tanda atau simbol yang masing-masing terdiri dari beberapa kombinasi variabel, konstanta, koefisien atau parameter. Nah, simbol-simbol inilah yang mewakili satu bilangan nyata atau sekelompok bilangan yang nyata. Nah, di sini suatu variabel itu adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, di sini variabel dalam matematika murni itu sebelumnya kita sudah bahas ya. Itu biasanya dilambangkan dengan huruf terakhir dari abjad alfabet. Tetapi dalam matematika terapan itu biasanya dilambangkan dengan huruf yang ada di depan nama variabel tersebut. Tadi sudah kita bahas ya, atau sebelumnya sudah kita bahas, misalnya P itu adalah price atau harga. Lalu bisa juga apa lagi? Q itu yang biasa keluar ya. Itu adalah quantity. Lalu ada lagi C di sini yaitu adalah cost. Lalu ada lagi R ini ya, itu adalah R itu adalah R itu adalah revenue, lalu atau penerimaan ya. Lalu ada lagi I itu adalah investment. Ada lagi I kecil ya, itu tadi I besar, ini adalah I kecil, yaitu adalah interest rate ya, atau tingkat bunga, atau masih banyak ya, maksudnya simbol-simbol lain yang bisa digunakan dalam matematika ekonomi dan bisnis ini. Nah, variabel dalam model ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, variabel endogen itu adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen itu adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada.
Nah, kemudian perlu diingat bahwa suatu variabel mungkin merupakan variabel endogen pada suatu model dan mungkin juga bisa merupakan variabel eksogen pada model yang lainnya. Misalnya di sini contohnya nih, dalam analisis penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar suatu barang, maka variabel P merupakan variabel endogen karena nilai variabel P akan diperoleh melalui penyesuaian di dalam model. Tetapi dalam rangka penentuan pengeluaran konsumen, maka variabel P merupakan variabel eksogen karena variabel P merupakan data konsumen perorangan. Jadi untuk membedakan variabel endogen dan variabel eksogen supaya tidak keliru, itu kita menggunakan variabel endogen tidak perlu diberi simbol subscribe 0 ya, tetapi pada variabel eksogen diberi simbol subscribe 0. Jadi sebagai contoh, P itu adalah misalnya P ya, price ya. Berarti misalnya P itu adalah variabel endogennya, variabel endogen. Sedangkan P0 itu adalah, nah kita kasih P0 itu adalah variabel eksogen ya. Oke. Bisa juga I itu adalah variabel endogen. Nah, sedangkan I0 itu adalah variabel eksogen dan seterusnya. Nah, di sini ya. Contoh analisis penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar itu adalah endogen, sedangkan untuk penentuan pengeluaran konsumen itu adalah eksogen. Nah, di sini kita akan bahas konstanta. Jadi suatu konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, konstanta ini sama halnya dengan variabel eksogen karena nilainya sudah tetap yang berupa data. Jadi bila konstanta dengan variabel digabungkan menjadi satu, nah jadi di sini konstanta itu adalah angka ya. Jadi konstanta itu adalah angka. Misalnya angkanya adalah 5. Nah, ini adalah konstanta. Konstanta itu angka. Nah, ketika konstanta digabungkan dengan variabel, variabel itu biasanya huruf ya. Misalnya 5R. Nah, ini dinamakan koefisien. Ya, jadi konstanta ini adalah 5, ini adalah konstantanya. Konstanta. Sedangkan R ini adalah variabel. Nah, ketika konstanta dan variabelnya digabungkan, maka dia akan menjadi koefisien. Dengan kata lain, koefisien itu adalah angka pengali konstanta terhadap variabelnya. Nah, jadi sedangkan kalau suatu konstanta digabungkan dengan variabel, jadi ada konstanta dengan variabel, di mana konstanta tadi digantikan dengan simbol A, maka di sini kalau misalnya konstantanya tadi kan bentuknya angka, kita ganti dengan A, berarti ada A, ada R. Misalnya seperti ini ya. Ada A, ada R, atau ada A dengan price atau A dengan cost. Nah, jadi simbol A ini menunjukkan suatu bilangan konstanta tertentu, tetapi belum dapat ditentukan nilainya. Maka nilai A ini bisa angkanya berapa aja. Nah, nilai A ini adalah suatu konstanta yang masih bersifat variabel yang kita sebut dengan konstanta parameter. Nah ya, jadi atau biasanya disebut juga dengan parameter. Nah, dengan demikian parameter itu dapat didefinisikan suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lainnya. Jadi ketika koefisien ini itu A-nya sudah ditentukan, maka dia dikatakan koefisien. Tetapi kalau misalnya nilai si A-nya ini nggak ada atau belum ditentukan, maka dia disebut namanya parameter. Jadi parameter itu biasanya dilambangkan dengan huruf abjad Yunani ya. Misalnya yaitu alfa, atau bisa juga beta, bisa gamma, bisa chi square, bisa chi, atau bisa juga A,
B, C, dan seterusnya ya. Jadi hal ini tidak lain untuk membedakan dengan lambang variabel, sehingga kalau digabungkan tidak akan memperoleh huruf yang sama. Jadi perlu diingat bahwa parameter ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Jadi model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statements yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Nah, statements dalam bentuk matematika itu dianggap sebagai lambang-lambang atau expression. Nah, jika suatu lambang mempunyai bagian-bagian yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif, maka disebut suku atau terms. Jadi suku atau terms itu bagian yang dipisahkan oleh tanda positif atau bisa juga negatif. Nah, faktor-faktor sering disajikan dalam setiap suku. Jadi suatu faktor atau factor itu adalah satu dari pengali-pengali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Jadi kita misalkan nih ada contoh yaitu di sini tadi ada factor ya. Jadi sebagai contoh ada 3x y z ditambah xy dikurang 5xz. Nah, di sini berarti suatu lambang itu terdiri dari dua bilangan bulat, yaitu 3 angka 3 dan angka 5. Ini adalah bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulatnya itu adalah 3 sama 5. Lalu di sini ada variabel. Nah, variabel itu bentuknya tadi huruf ya. Variabel bentuknya huruf, yaitu ada X, ada Y, ada Z. Ini ada X, ada Y, ada X, ada Z. Jadi kalau kita simpulkan di situ ada X, ada Y, ada Z. Nah, suku-suku dalam lambang ini adalah, nah suku-sukunya yaitu yang ini 3xyz, lalu ada xy, ada min 5xz. Nah, itu adalah suku-suku dalam lambang yang ada ya. Ini adalah suku. Ya, yang hijau ini adalah suku ya. Nah, suku pertama itu terdiri dari 4 faktor. Ini suku ke-1, ini suku kedua, ini suku ketiga. Ini terdiri dari 4 faktor, yaitu 3, ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu faktornya. Sedangkan suku kedua itu terdiri dari 2 faktor, yaitu ada X, ada Z. Sedangkan suku ketiga itu ada 3 faktor, yaitu ada 5 atau negatif 5 ya, negatif 5, ada X dan ada Z ya. Nah, lambang-lambang matematika yang kita bahas itu merupakan variabel dan konstanta yang penting untuk membangun suatu model matematika. Namun, membangun model tersebut akan menjadi berarti jika variabel-variabel atau konstanta tersebut ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu persamaan atau suatu pertidaksamaan. Jadi, persamaan itu adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Nah ya, jadi persamaan itu yaitu dua lambang
sama. Nah, sedangkan pertidaksamaan itu menyatakan atau suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang tidak sama. Jadi seperti itu ya. Nah, persamaan itu biasanya disimbolkan dengan tanda simbolnya di sini. Simbol itu biasanya sama dengan, kalau yang ini simbolnya yaitu tidak sama dengan, seperti ini ya. Nah, terus bisa juga kurang dari, bisa juga lebih dari. Nah, itu ya. Jadi dalam matematika ekonomi dan bisnis itu ada 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan definisi. Jadi di sini suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Sebagai contoh di situ ada penerimaan total, yaitu TR, total revenue, itu perkalian antara harga per unit. Di sini P itu adalah price, Q itu adalah quantity. Jadi total revenue itu adalah price equal Q. Price times Q. Nah, yang kedua ada persamaan perilaku. Nah, persamaan yang menunjukkan perubahan suatu variabel akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Jadi persamaan ini dapat diterapkan pada perilaku manusia. Misalnya di sini ada perubahan perilaku pola konsumsi sebagai akibat dari perubahan pendapatan nasional. Nah, atau pada perilaku bukan manusia, misalnya nih perubahan biaya total dari suatu perusahaan sebagai akibat dari perubahan dalam jumlah produksi. Nah, persamaan perilaku itu harus dibuat asumsi-asumsi tertentu mengenai pola perilaku dari suatu variabel yang diteliti. Lalu selanjutnya ada kondisi keseimbangan. Nah, di sini kondisi keseimbangan adalah persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan atau equilibrium. Nah, dua kondisi yang paling terkenal adalah model kondisi keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ada lagi kondisi namanya kondisi pendapatan nasional ya, ditambahin pendapatan nasional. Itu rumusnya adalah S sama dengan I. Tabungan sama dengan investasi. Oke, selanjutnya adalah sistem bilangan nyata. Ya, kita akan bahas tentang sistem bilangan nyata. Nah, model matematika sering berbentuk persamaan. Nah, selanjutnya persamaan ini terdiri dari variabel-variabel atau konstanta. Nah, variabel dan konstanta ini mempunyai nilai-nilai yang berupa bilangan atau angka. Oleh sebab itu, dalam pembahasan kali ini itu akan dibahas mengenai sistem bilangan, di mana hanya mencakup bilangan nyata, sedangkan bilangan lain, misalnya bilangan imajiner, itu kita nggak akan bahas di sini. Karena sebagian besar analisis matematika yang diterapkan dalam ilmu ekonomi dan bisnis itu sering menggunakan bilangan nyata. Nah, di sini ada himpunan bilangan nyata, yaitu meliputi dua jenis, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional.
Nah, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Jadi di sini perbandingan dua bilangan bulat. Ya. Sebagai contoh di sini ada misalnya 3/4, 5/6, berapa lagi, 8/2 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Jadi di sini artinya bukan perbandingan bilangan bulat ya. Jadi misalnya akar 2 atau akar pangkat 2 dari bilangan 2 akar 2, bisa juga akar pangkat 2 dari bilangan bulat 3 akar 3 misalnya seperti itu. Jadi di sini ada 2 akar 2 atau 3 akar 3 dan seterusnya. Nah, jadi perbedaan antara bilangan rasional dan irasional itu terletak pada setiap angka desimalnya atau angka di belakang koma. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan desimal yang berakhir dengan 0 atau berulang. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang desimalnya tidak berakhir dengan 0 atau tidak berulang. Misalnya kayak di sini ya. Misalnya kayak 1/3 itu kan 0,333 dan seterusnya. Nah, ini berulang kan. Nah, kalau berulang seperti ini maka dia termasuk bilangan rasional. Sedangkan kalau misalnya yang ini contohnya akar 2. Kalau kita cari akar 2 di kalkulator itu adalah 1,41423 sekian. Nah, dilihat di sini angkanya tidak berulang, maka dia disebut bilangan irasional. Nah, dari definisi bilangan rasional itu dibagi menjadi dua lagi ya, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat atau integer dan bilangan pecahan atau fraction. Jadi bilangan bulat adalah perbandingan dari setiap bilangan bulat n dengan bilangan bulat 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat n itu sendiri. Nah, bilangan bulat itu mencakup bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan bilangan pecahan adalah bilangan yang terletak di antara bilangan bulat. Jadi dia bisa bilangan positif, bisa juga negatif. Jadi untuk selanjutnya kita bisa lihat ya kesimpulannya. Jadi bilangan rasional sama bilangan irasional. Kalau bilangan rasional bisa jadi bilangan bulat dan bilangan pecah, sedangkan bilangan bulat itu dibagi menjadi bilangan positif, 0, dan negatif. Jadi kalau bilangan negatif itu misalnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di sini 0, sini 1, 2, 3. Jadi bilangan bulat itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan pecahan tadi adalah bilangan yang terletak di antara bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Jadi bilangan pecahan itu ya seperti ini, bisa 3/4, 5/6, 8/2, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya sistem bilangan nyata itu adalah semua bilangan. Jadi sistem bilangan nyata itu
adalah bilangan yang mempunyai desimal, lalu desimal yang berakhir, berulang, dan tidak berulang. Ya, jadi bilangan nyata tadi kalau desimal yang berakhir itu di bilangan pecahan, desimal berulang itu di bilangan irasional, dan tidak berulang, kalau tidak berulang itu di bilangan irasional. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep dan teori dari himpunan ya. Jadi kita akan bahas tentang judul besarnya di sini yaitu adalah himpunan. Jadi apa sih himpunan itu? Nah, konsep himpunan itu adalah suatu konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya. Jadi karena dalam bidang ekonomi dan bisnis terutama dalam hal pembentukan model, kita harus menggunakan sekelompok data observasi dari lapangan. Nah, di samping itu, konsep himpunan ini berguna dalam mempelajari konsep sistem bilangan rasional dan irasional. Nah, dalam ilmu matematika, itu himpunan adalah suatu kelompok dari objek-objek yang berbeda. Jadi ini adalah, himpunan ini adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Nah, objek-objek ini mungkin berupa suatu kelompok bilangan-bilangan atau sesuatu kelompok yang lainnya. Jadi sebagai contoh, seluruh manajer yang berpendapatan tertentu dari 15 perusahaan atau sekelompok bilangan bulat yang terdiri dari 1 sampai 5. Nah, objek-objek dalam suatu himpunan itu namanya elemen-elemen. Nah, penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemennya itu didaftarkan dengan tanda kurung kurawal. Jadi elemen-elemen dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ada dua cara ya untuk menulis suatu himpunan. Yang pertama adalah dengan mendaftar satu persatu dan yang kedua adalah deskriptif. Jadi sebagai contoh tadi dibilang bahwa himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi misalkan S, huruf kapital ya. S itu adalah, nah terus elemen-elemen itu didaftarkan dengan kurung kurawal. Jadi ini adalah kurung kurawalnya. Misalnya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita tutup lagi. Nah, ini adalah dengan cara mendaftar satu persatu. Nah, sedangkan yang kedua adalah dengan cara deskriptif. Misalnya P itu adalah himpunan dari semua bilangan bulat. Jadi dia di sini adalah P adalah semua bilangan bulat positif, semua bilangan bulat positif misalnya nih, seperti ini. P itu adalah semua bilangan bulat positif. Jadi dengan cara deskripsinya bahwa kita bisa menulis P sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X itu adalah bilangan bulat positif. Nah, gitu ya. Jadi pernyataan P adalah X demikian sehingga X itu adalah bilangan bulat positif itu di sini bisa dilihat ya. Tanda garis vertikal itu boleh diganti dengan tanda titik 2, tapi biasanya sih kita pakai seperti ini ya.
Nah, jadi suatu himpunan yang merupakan elemen-elemen bilangan terbatas itu dapat disebut dengan himpunan terbatas atau finite set. Sedangkan suatu himpunan yang mempunyai elemen-elemen bilangan tidak terbatas disebut himpunan tak terbatas. Jadi untuk yang nomor 1 itu himpunan terbatas, sedangkan yang kedua ini tak terbatas karena kita nggak tahu ya sampai angka berapanya, makanya dibilang tak terbatas. Sedangkan yang nomor 1 dia terbatas dari 1 sampai 5 saja. Nah, di sini anggota himpunan itu bisa juga disimbolkan dengan epsilon. Ini kita bacanya adalah epsilon ya. Nah, dimisalkan nih untuk menunjukkan bahwa suatu elemen tertentu X adalah anggota dari S. Misalnya X itu adalah anggota dari S. Maka kita bisa buat bahwa X elemen S. Atau bisa juga Y itu bukan elemen dari S. Bisa kita tulis bahwa Y itu bukan elemen, itu seperti ini, S. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hubungan antar himpunan. Jadi, di sini dua himpunan itu dikatakan sama jika setiap elemen dari dua himpunan itu sama. Nah, di sini kita misalkan ya, di sini A-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan B-nya misalnya di sini dua himpunan dikatakan sama jika setiap elemen dari dua himpunan itu sama. Sebagai contoh, di sini himpunan A itu adalah 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B itu adalah 5, 4, 3. Maka himpunan A itu sama dengan B. Nah, itu ya, dua himpunan dikatakan sama. Nah, selanjutnya ada namanya himpunan bagian atau subset. Itu dilambangkan dengan seperti ini. Nah, himpunan B adalah suatu himpunan bagian A jika dan hanya jika setiap elemen dari B itu juga elemen dari A. Nah, sebagai contoh, ini A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah 3, 4, 5. Angka 3 ada di dalam A. Angka 4 ada di dalam A. Angka 5 juga ada di dalam A. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa B itu merupakan elemen dari A atau B subset A. Atau bisa juga kita balik seperti ini ya. B seperti ini. Nah, seperti ini ya, B himpunan bagian dari A, atau bisa juga ditulis A termasuk dalam B. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian yang dibentuk dari N elemen dalam suatu himpunan S adalah 2 pangkat N himpunan bagian. Selanjutnya adalah himpunan khusus. Himpunan khusus itu terdiri dari himpunan semesta, komplement, dan himpunan kosong. Himpunan semesta atau universal itu adalah himpunan yang berisi semua elemen-elemen yang sesuai dengan masalah tertentu. Itu biasanya dilambangkan dengan U. Sedangkan komplement atau complement itu suatu himpunan adalah himpunan dari seluruh elemen-elemen dalam himpunan universal yang bukan anggota dari suatu himpunan tertentu. Komplement dari himpunan S itu biasanya dilambangkan dengan S seperti ini atau bisa juga S seperti ini.
Lalu selanjutnya ada himpunan yang tidak berisi elemen satupun atau disebut juga himpunan kosong atau empty set atau himpunan nol atau null set. Nah, himpunan kosong ini dilambangkan dengan seperti ini ya, himpunan kosong, atau bisa juga seperti ini. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa himpunan kosong itu berbeda dengan himpunan yang berisi ada angka nolnya. Jadi himpunan kosong ini adalah istimewa karena himpunan ini adalah suatu himpunan atau himpunan bagian atau subset dari setiap himpunan yang mungkin. Nah, selanjutnya ada operasi himpunan. Nah, operasi himpunan berbeda dengan operasi bilangan biasa. Karena operasi matematis untuk bilangan biasa misalnya menambah, mengurangi, mengali, membagi, dan lain sebagainya. Tetapi operasi himpunan itu meliputi gabungan, irisan, dan komplement. Nah, yang pertama dulu kita bahas gabungan atau union. Jadi gabungan itu adalah dari dua himpunan A dan B, yaitu berisikan elemen-elemen baik yang dimiliki A maupun B. Jadi kita bisa simbolkan union ini, bisa kita simbolkan misalnya adalah A gabungan ya tadi dengan B. Nah, jadi kita misalkan di sini A-nya adalah 1, 3, 5, 7. Sedangkan B-nya adalah 2, 4, 6, dan 7. Sehingga A gabungan B itu kita akan bisa gabung A-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk irisan atau intersection berarti irisannya itu disimbolkan dengan A irisan B, itu kita akan mencari irisannya yaitu himpunan yang berisikan elemen-elemen milik A dan B. Jadi sama-sama ya, yang ada di A sama yang ada di B. Nah, di sini kita bisa lihat angka yang ada di A dan B yang sama adalah angka 7, sehingga A irisan B adalah 7. Nah, sedangkan komplement tadi dibilang di sini adalah sebelumnya ya, komplement itu tadi dibilang himpunan dari seluruh elemen yang universal yang bukan elemen atau anggota dari suatu himpunan tertentu. Jadi kita misalkan nih, dimisalkan untuk komplement ini A-nya itu adalah 1, 3, 5. Sedangkan B itu adalah 2, 4, 6. Ya. Sorry. Nah, di sini A-nya 135, sedangkan himpunan semestanya itu adalah misalnya bilangan ganjil kurang dari 9. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa A komplementnya kan di sini bilangan ganjil kurang dari 9 itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, dan 7. Nah, berarti A komplementnya adalah 7. Ya, jadi A komplement itu himpunan universal yang bukan elemen anggota dari suatu himpunan tertentu.
Nah, terus di sini misalkan lagi ada contoh lagi, A-nya 135, lalu B-nya 246. Maka kalau ada pertanyaan A, irisan B, nah irisan itu adalah angka yang sama ya. Di sini adakah angka yang sama antara A dan B? Ternyata tidak ada, maka dia adalah himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulis A irisan, atau di sini jadi A irisan B itu himpunan kosong. Nah, himpunan yang tadi itu disebut himpunan C dan himpunan D itu namanya disjoin atau terputus ya. Jadi hubungan dua himpunan yang masing-masing elemennya tidak sama, antara A sama B itu tidak sama ya, maka dia dinamakan disjoin. Nah, dari ketiga macam operasi himpunan tadi ya, ada gabungan, irisan sama komplement. Itu kita bisa lihat ya, bisa lihat di diagram Venn-nya. Jadi kalau untuk gabungan, jadi kalau saya gambar, ini adalah himpunan semestanya. Jadi ini ada dua, ini A, ini B, maka A gabungan B, ini A gabungan B, A gabungan B itu kita arsir semua karena semuanya dapat ya. Lalu kalau A irisan B itu kita cari angka yang sama, jadi dia itu di tengah-tengah. Nah ini ya, kok dalam diagram Venn-nya. Sedangkan yang ketiga adalah komplement, jadi nah yang seperti ini. Berarti di sini ada misalnya A, maka O komplementnya yang ini di luarnya. Nah ini adalah A komplement ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pemangkatan. Jadi sering suatu variabel konstanta atau suku dapat dipangkatkan dengan suatu bilangan nyata. Misalnya nih, X pangkat 3 atau X2 ditambah Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan seterusnya. Jadi bilangan nyata yang menjadi pangkat tersebut adalah bilangan nyata yang terdiri dari bilangan bulat positif atau negatif, bisa juga bilangan pecahan positif atau negatif, atau juga bisa bilangan 0. Nah, di sini biar lebih jelasnya itu ada beberapa aturan-aturan pangkat yang biasa kita pakai dalam penyelesaian masalah matematika. Jadi yang pertama, aturan pertama adalah X pangkat M dikali X pangkat N itu adalah X dipangkatkan M ditambah N. Nah, sebagai contoh di sini ada untuk aturan pertama ya, itu misalnya 5 kuadrat dikalikan 5 pangkat 3 itu berarti sama saja dengan 5 pangkat 2 ditambah 3 menghasilkan 5 pangkat 5. Nah, nanti kita cari ya 5 pangkat 5 ini berapa. Ini untuk aturan yang pertama. Lalu untuk aturan yang kedua, X pangkat M dibagi X pangkat N itu sama dengan X pangkat M min N. Misalnya di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2. Karena ini X sama-sama ya, sama-sama 2.
Jadi kita tinggal cari M dikurang N nya saja, sehingga menghasilkan 2 pangkat 5 dikurang 2 yaitu 3. Menghasilkan 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 kali 2 kali 2, menghasilkan 8. Lalu untuk aturan yang ketiga, yaitu misalkan aturan ketiga adalah X pangkat M dipangkatkan N itu sama saja dengan X pangkat M dikali N. Misalnya 2 pangkat 2 itu kita pangkatkan lagi dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Lalu aturan yang keempat, yaitu X dikali Y yang dipangkat N itu sama saja dengan X pangkat N dikali Y pangkat N. Misalnya yaitu 4 dikali 5 yang dipangkatkan 2, sehingga menghasilkan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Itu menghasilkan 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, kalau kita kali 16 dikalikan dengan 25 itu menghasilkan 400. Lalu yang kelima, aturan kelima yaitu X dibagi Y yang dipangkatkan N itu sama saja dengan X pangkat N dibagi dengan Y pangkat N. Misalnya yaitu 8 dibagi 2 yang dipangkatkan 2, sehingga menghasilkan 8 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat, atau 64 dibagi dengan 4, menghasilkan 16. Lalu aturan yang keenam. Aturan yang keenam adalah X pangkat M dibagi N itu sama saja dengan akar dari X pangkat M yang diakarkan N. Sehingga misalkan nih 2 pangkat 3 per 2 itu menghasilkan misalnya 4 pangkat 3 per 2 itu sama saja dengan akar dari 4 pangkat 3 yang diakarkan 2, sehingga hasilnya adalah akar dari 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. 64 itu hasilnya adalah 8 ya. Nah, untuk aturan yang ketujuh, yaitu X pangkat min N itu sama saja dengan 1 per akar X pangkat N. Berarti kita misalkan 2 pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2. Lalu untuk aturan yang ke-8, itu X pangkat 1 sama dengan X. Jadi 2 pangkat 1 itu adalah 2, 5 pangkat 1 adalah 5, dan seterusnya. Aturan ke-9, X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun X-nya itu kalau dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Misalkan 5 pangkat 0 ya 1, 100 pangkat 0 ya 1, 1000 pangkat 0, 1 juta pangkat 0, 1, dan seterusnya. Lalu aturan yang terakhir, 1 pangkat N hasilnya adalah 1. Misalnya 1 pangkat 5, ya hasilnya 1. 1 pangkat 20 hasilnya 1. 1 pangkat 75 hasilnya 1, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada pemfaktoran. Jadi suatu faktor adalah salah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Nah, di sini proses pemfaktoran itu dimulai dengan cara mencari nilai-nilai bersama pada suatu pernyataan matematika. Kemudian menuliskannya kembali sebagai suatu hasil kali dari faktor-faktornya.
Pemfaktoran ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan-pernyataan matematika dan pemecahan masalah lainnya dalam operasi matematika. Nah, bila suatu kelompok suku mempunyai suatu faktor atau satu faktor bersama, maka proses pembentukan suku-suku itu bisa dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang dianggap sebagai pemfaktoran monomial atau monomial factoring. Jadi di sini sebagai contoh ya. Yang pertama adalah 2y sama dengan 2y pangkat 3 min 2y pangkat 3 min 3xy kuadrat min 4y. Jadi kalau kita faktorkan, ini semuanya sama-sama punya variabel y. Jadi kita ambil variabel y yang paling sedikit, ini y pangkat 3, y pangkat 2, dan ini y. Berarti yang paling sedikit adalah y. Jadi kita bisa tulis y buka kurung 2y. Nah, yang satu sudah di sini, berarti sisanya tinggal 2 dikurang 3x, y-nya sudah di sini 1, berarti sisanya 1, oke, min 4, y-nya di sini ya. Oke, nah ini adalah contoh pemfaktoran dari 2y pangkat 3 min 3xy kuadrat min 4y. Lalu selanjutnya ada y sama dengan x kuadrat min 9x plus 20. Nah, di sini untuk mendapatkan faktor-faktor itu, maka di sini kan nggak diketahui a dan b-nya, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi di sini ada x kuadrat min 9x plus 20. Nah, 20 ini bisa berapa kali berapa aja? Bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5, atau bisa juga kebalikannya. Nah, dari angka-angka ini, angka berapa yang bila dijumlahkan hasilnya negatif 9. Nah, kita bisa lihat ini negatif 9 ya. Kalau ini nggak mungkin, yang ini belum bisa. Nah, kalau yang ini 4 sama 5, 9 ya, sudah bisa terlihat. Tapi bagaimana caranya supaya negatif 9? Maka ini ada negatif 4 dan ada negatif 5. Sehingga pemfaktoran dari x kuadrat min 9x plus 20 itu adalah x min 4, x min 5. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah y sama dengan 8x kuadrat plus 26x plus 15. Nah, di sini y sama dengan 8x kuadrat plus 26x plus 15. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pemfaktorannya biasanya bisa coba-coba dan seterusnya. Nah, di sini kalau posisinya seperti ini, caranya adalah di sini 8, di sini 26, di sini 15. Kita bisa lihat di sini kalau 8 itu bisa 1 kali 8, bisa juga 2 kali 4. Sedangkan 15 itu bisa 1 kali 15, bisa juga 3 kali 5. Nah, ini kalau dijumlahkan itu hasilnya 26. Nah, kalau di sini posisinya kita bisa lihat ya, kalau yang ini 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1, ditambah 8 kali 15 itu hasilnya 120, jadi 121. Jadi dia bukan ya. Kalau yang ini 2 dikali 3, 6, ditambah 4 dikali 5, 20, hasilnya 26. Sama ya dengan yang ini, 26
Jadi kita bisa simpulkan bahwa Y sama dengan 8x kuadrat plus 26x plus 15 itu adalah bisa 4x bisa 2x atau bisa 4x bisa ini ya. Berarti di sini 4x plus 3 ya yang di dalam, lalu dikalikan 2x plus 5. Jadi yang di dalam dulu baru yang di luar. Nah, jadi pemfaktorannya yaitu 8x kuadrat plus 26x plus 15 itu adalah 4x plus 3 dikalikan 2x plus 5. Jadi kita bisa cari contoh soal lain untuk mengasah kemampuan kita dalam melakukan pemfaktoran. Lalu selanjutnya ada pecahan ya di sini, pecahan. Nah, sini bilangan pecahan itu adalah pembagian atas dua bilangan bulat, di mana bilangan bulat yang dibagi itu adalah pembilang, sedangkan bilangan bulat yang membagi itu adalah penyebut. Nah, jadi pecahan itu ada 3 ya, pecahan sebenarnya, pecahan tak sebenarnya, dan pecahan campuran. Jadi pecahan sebenarnya atau proper fractions itu adalah pembagian atas dua bilangan bulat yang mempunyai nilai lebih kecil dari 1. Jadi dia ini adalah lebih kecil dari 1. Jadi sebagai contoh ada 1/2, ada 2/3, ada 3/4, dan seterusnya. Sedangkan pecahan tak sebenarnya itu adalah pecahan yang pembagian dua bilangan bulat yang mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 1, yaitu lebih besar atau sama dengan dari 1. Jadi sebagai contoh 2/2, lalu 4/3, 7/4, dan seterusnya. Sedangkan pecahan campuran atau mix fraction itu adalah penjumlahan dari suatu bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan bilangan pecahan sebenarnya. Jadi pecahan sebenarnya itu disimbolkan dengan misalnya seperti ini. 1/2/3, jadi dicampur ya. Lalu 3/2/5, 4/1/7, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk di sini bilangan desimal, bilangan atau angka desimal itu biasanya ada tanda komanya ya, atau di sebelah kanan tanda koma. Jadi angka desimal itu berupa bilangan bulat dari 1 digit sampai seterusnya. Jadi biasanya kalau desimal itu sudah pasti sudah pada tahu ya kalau desimal, yaitu 0,3, 0,05, 0,1, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan pecahan desimal. Lalu persentase, pasti tahulah persentase ya. Persentase itu biasanya 25%, 17%, seperti itu. Nah, ini namanya persentase. Jadi persentase itu adalah suatu bilangan atau angka yang menunjukkan sebagai bagian dari 100. Jadi berarti di sini misalnya nih terjadi perubahan dari angka 10 ke 12. Nah, itu berarti terjadi perubahan angka mutlak kan? Berarti dari 10 ke 12 kan selisihnya 2 ya. Berarti 2 per 10, 2 dari 10 itu kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 20%. Jadi dari 10 ke 12 itu berarti terjadi perubahan angka sebesar 2, atau bisa juga dalam bentuk persentase yaitu sebesar 20%. Jadi angka 20% ini diperoleh dengan cara
angka perubahan dibagi dengan angka mula-mula. Jadi tergantung, angka mula-mula itu tergantung dari pembaginya atau penyebutnya. Oleh karena itu, angka persentase dapat disebut juga sebagai angka relatif dan bukan angka mutlak. Oke, demikianlah pembahasan mengenai model ekonomi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.